Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Rizko Darmawan. Saya mahasiswa Universitas Tanjung Pura, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tugas video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah pengantar pendidikan. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu andragogi, pedagogi, dan heutagogi beserta contoh penerapan di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, saya akan menjelaskan 6 unsur pendidikan dan mengapa hal tersebut saling terkait. Yang terakhir, saya akan menjelaskan kenapa seorang pendidik atau guru harus berwibawa, tegas, dan wajar dalam proses kegiatan belajar dan mengajar. Ketika dijelaskan di sekolah, serta saya akan menjelaskan contohnya. Yuk, simak video berikut. Andragogi. Mungkin untuk sebagian orang kata andragogi jarang didengar. Apa sih andragogi itu? Andragogi adalah pendekatan dalam pendidikan yang berfokus pembelajaran orang dewasa. Istilah ini diperkenalkan oleh Alexander Kapp pada tahun 1833 dan lebih dikenal berkat Malcolm Knowles, seorang ahli pendidikan dewasa yang mempopulerkannya pada abad ke-20. Andragogi menekankan antara pembelajaran orang dewasa dan anak-anak, serta memahami karakteristik orang dewasa dalam konteks pembelajaran. Contoh dari pendekatan andragogi kita dapat temui di perguruan tinggi. Dalam pengaturan perguruan tinggi, mahasiswa dewasa sering diberikan kebebasan untuk memilih mata pelajaran, mengembangkan jadwal sendiri, berpartisipasi dalam diskusi kelompok yang mendorong pemikiran kritis. Pedagogi adalah pendekatan dalam pendidikan yang berfokus pada pembelajaran anak-anak. Ini adalah pendekatan tradisional mengajar dan membimbing anak-anak dalam konteks pendidikan formal. Pedagogi menekankan peran guru sebagai sumber pengetahuan otoritas dengan bertujuan untuk mengarahkan, mengajar, dan mendidik anak-anak. Dalam pedagogi, guru memiliki peran sentral dalam proses pembelajaran, dan siswa mengikuti instruksi dan panduan dari guru. Contoh-contoh pendekatan pedagogis termasuk sebagai berikut. Kelas sekolah dasar. Dalam pengaturan sekolah dasar, guru adalah sumber utama pengetahuan dan mengajar siswa dalam berbagai mata pelajaran seperti matematika, bahasa, dan sains. Siswa diharapkan untuk mendengarkan dan mengikuti instruksi guru. Guru sebagai otoritas. Dalam pendekatan pedagogis, guru dianggap sebagai otoritas yang memiliki pengetahuan yang lebih besar dan pengalaman subjek yang diajarkan. Siswa diharapkan untuk menghormati otoritas guru dan mengikuti instruksi mereka. Heutagogi adalah suatu pendekatan dalam pendidikan yang menekankan pada pembelajaran mandiri, otonomi siswa. Dalam heutagogi, siswa tidak hanya memiliki peran aktif dalam memahami materi pembelajaran, tetapi juga akan merencanakan pengaturan dan mengevaluasi pembelajaran mereka sendiri. Heutagogi lebih menekankan pada pembelajaran yang dipandu oleh minat dan motivasi pribadi daripada mengajar yang berpusat pada guru atau instruktur. Ini adalah pendekatan yang cocok untuk pembelajaran sepanjang hayat di mana siswa dewasa memiliki kendali penuh atas pelajaran pendidikan mereka. Contoh-contoh dari pendekatan heutagogi termasuk bagi berikut. Pembelajaran online mandiri. Siswa dapat memilih kursus online atau sumber daya belajar mandiri yang sesuai minat dan kebutuhan mereka. Mereka dapat mengatur jadwal belajar mereka sendiri dan mengevaluasi kemajuan mereka. Unsur penting dalam pendidikan mencakup beberapa komponen utama yang saling terkait dan mempengaruhi hasil pendidikan. Berikut adalah deskripsi singkat tentang setiap unsur pendidikan. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah panduan yang jelas tentang apa yang ingin dicapai dalam proses pendidikan.
Ini bisa berupa penguasaan, pengetahuan, dan keterampilan tertentu dalam pengembangan karakter atau mencapai hasil tertentu dalam konteks pembelajaran. Peserta didik. Peserta didik adalah individu atau kelompok yang menjalani proses pembelajaran. Mereka datang dengan latar belakang, kemampuan, dan karakteristik unik. Pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik agar efektif. Pendidik adalah individu yang memiliki peran untuk mendidik dan membimbing peserta didik, guru atau instruktur. Dalam contoh pendidik yang paling umum, tapi pendidik juga bisa berperan dalam berbagai peran seperti mentor, pelatih, atau fasilitator. Lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan mencakup tempat atau konteks di mana pembelajaran terjadi. Ini bisa berupa kelas, sekolah, universitas, lingkungan online, atau tempat lain di mana peserta didik dan pendidik bertemu untuk pembelajaran. Alat pendidikan. Alat pendidikan merujuk pada sumber daya yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Ini termasuk teks, perangkat lunak, pendidikan, peralatan laboratorium, teknologi dan sumber daya lain yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran. Metode pendidikan. Metode pendidikan adalah cara di mana materi pembelajaran disampaikan dan pembelajaran dilakukan. Ini mencakup strategi pengajaran, teknik evaluasi, interaksi antara peserta didik dan pendidik, dan pendekatan pembelajaran digunakan. Metode pendidikan. Metode pendidikan adalah cara di mana materi pembelajaran disampaikan dan pembelajaran dilakukan. Ini mencakup strategi pengajar, teknik evaluasi, interaksi antara pengajar dan pendidik, dan pendekatan pembelajaran yang digunakan. Isi pendidikan. Isi pendidikan mencakup materi pembelajaran yang diajarkan kepada peserta didik. Ini dapat mencakup kurikulum akademis seperti matematika, ilmu sosial atau bahasa, serta keterampilan praktis. Nilai-nilai dan pengetahuan yang relevan dalam konteks pembelajaran. Semua unsur-unsur ini saling terkait dan memainkan peran penting dalam menciptakan pengalaman pendidikan yang efektif. Desain pendidikan yang baik memperhatikan interaksi antar unsur-unsur ini untuk mencapai suatu tujuan pendidikan yang diinginkan dalam mengakses peserta didik yang terampil, terinformasi, dan mampu. Seorang pendidik atau guru harus memiliki wibawa, tegas, dan wajar dalam proses kegiatan belajar mengajar di kelas atau di sekolah karena alasan berikut. Mengatur disiplin. Guru yang berwibawa dan tegas mampu menciptakan lingkungan belajar yang teratur dan disiplin. Mereka memberikan aturan yang jelas, konsekuensi yang konsisten untuk pelaku yang tidak sesuai, sehingga siswa tahu apa yang diharapkan dari mereka dan bertanggung jawab atas perilaku mereka. Contoh, seorang guru yang tegas akan memberikan peraturan kelas yang jelas tentang tata tertib, seperti tidak berbicara saat guru sedang mengajar. Jika seorang siswa melanggar aturan ini secara berulang, guru akan memberikan konsekuensi yang sesuai, seperti waktu tambahan setelah jam sekolah untuk mengulang pelajaran yang telah dia lewatkan. Menghormati waktu. Guru yang wajar dan berwibawa menghormati waktu pembelajaran dan mengajar siswa. Pentingnya ketepatan waktu. Mereka menunjukkan dedikasi terhadap tugas mereka dan menanamkan nilai-nilai disiplin dalam pikiran siswa. Contoh, seorang guru yang selalu tepat waktu di kelasnya memberikan contoh positif kepada siswa tentang pentingnya hadir dan memulai aktivitas sesuai jadwal. Menginspirasi dan memotivasi.
Guru yang berwibawa dan tegas mampu memotivasi siswa untuk mencapai yang terbaik. Mereka menunjukkan bahwa mereka serius dalam memberikan pendidikan berkualitas dan bahwa prestasi siswa itu penting. Contoh, seorang guru yang memberikan umpan balik konstruktif kepada siswa tentang tugas mereka, memberikan pujian saat siswa berhasil mencapai tujuan akademik yang dapat memotivasi siswa untuk terus berusaha lebih keras. Menciptakan keseimbangan. Guru yang wajar mampu menciptakan keseimbangan antara tegas dan empati. Mereka memahami bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan dan tantangan yang berbeda dan mampu merespon secara tepat sesuai dengan situasi. Contoh, seorang guru yang tegas namun wajar dapat memberikan dukungan ekstra kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar sambil tetap mempertahankan aturan kelas yang konsisten. Menghargai keragaman. Guru yang berwibawa memahami dan menghargai keragaman budaya, latar belakang, dan gaya belajar siswa. Mereka menciptakan lingkungan yang inklusif yang mendorong partisipasi agar aktif dari semua siswa. Contoh, seorang guru yang berwibawa mungkin mengadakan kegiatan di kelas yang merayakan berbagai budaya dan tradisi siswa, sehingga menciptakan rasa hormat dan pemahaman yang lebih dalam antara siswa. Dengan menggabungkan berwibawa, ketegasan, dan kewajaran, seorang pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif, aman, dan mendukung perkembangan siswa secara optimal. Ini membantu siswa merasa termotivasi dan terinspirasi untuk mencapai prestasi akademik yang lebih baik, serta berkembang sebagai individu yang lebih baik secara keseluruhan. Mengatur disiplin kelas. Guru yang berwibawa dan tegas dapat mengatur disiplin kelas dengan baik. Mereka menjelaskan aturan kelas dengan jelas kepada siswa dan memberikan konsekuensi yang konsisten ketika aturan dilanggar. Contohnya, ketika seorang siswa mengganggu pelajaran dan berbicara terus-menerus, seorang guru yang tegas mungkin memberikan peringatan pertama, dan jika perilaku tersebut berlanjut, memberikan konsekuensi yang lebih serius seperti waktu hukuman. Mengajar tanggung jawab dan kemandirian. Guru yang wajar mengajarkan siswa tentang tanggung jawab dan kemandirian. Mereka memberikan tugas dan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh siswa. Kemungkinan mereka untuk mengembangkan keterampilan manajemen waktu dan belajar mandiri. Guru yang tegas akan menegakkan tenggat waktu untuk tugas-tugas ini. Mengajarkan siswa untuk bertanggung jawab atas pekerjaan mereka sendiri. Terima kasih. Sekian video penjelasan dari saya. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan banyak terima kasih.